warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Joko Santoso di mapel pelajaran Sejarah Indonesia bab 1 Zaman Praaksara. Kali ini kita akan bahas Sejarah Indonesia bab 1 Zaman Praaksara. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar materi ini bisa diberikan kepada yang lain. Ya, zaman praaksara untuk adik-adik kelas 10, zaman praaksara adalah istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Pra adalah sebelum, aksara adalah tulisan. Jadi praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Selanjutnya, adik-adik harus tahu agar adik-adik bisa memahaminya. Nah, manusia praaksara dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat prasejarah melalui tahapan kehidupannya. Nah, di situ ada yang namanya manusia purba. Apa itu manusia purba? Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum mengenal tulisan, memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu, dan diyakini mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Terungkapnya ini berawal dari penemuan fosil dan artefak. Fosil artinya atau adalah tulang belulang manusia maupun hewan dan tumbuhan yang telah membatu. Artefak adalah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaannya. Pembedanya adalah kalau fosil adalah tulang belulang manusia maupun hewan dan tumbuhan, tapi kalau artefak adalah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia. Nah, ini diyakini oleh para ahli dan diteliti bahwa manusia purba itu ada. Bagaimana dengan manusia praaksara di Indonesia? Fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia meliputi yang pertama, Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh von Koningswald di Sangiran Lembah Bengawan Solo antara tahun 1936 sampai 1941. Nah, ini fosil ini berasal dari Pleistosen bawah. Diperkirakan ia memiliki badan tegap dan rahang besar serta kuat. Fosil ini mempunyai kemiripan dengan Homo habilis dan jurang Oidwal. Selanjutnya Pithecanthropus erectus. Nah, ini juga ditemukan oleh Enggen de Bois pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Tengah. Berasal dari lapisan Pleistosen, lapisan bawah dan tengah. Nah, ini volume otaknya mencapai 900 cc, sedangkan kera hanya 600 cc. Ini banyak dikenal di Asia, di Afrika, Australia, dan Eropa Barat serta Eropa Tengah. Disebut sebagai manusia Wildbourne dan Heidelberg. Nah, masing-masing ini ada namanya tersendiri. Tinggal kalian bisa dilihat di sini. Ya, sekarang kita bahas fosil yang ditemukan di Indonesia selain dari dua ini. Nah, ada jenis Pithecanthropus lainnya. Pithecanthropus lainnya itu ada Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koningswald di Pening, Mojokerto. Nah, ini di lapisan bawah juga, diperkirakan hidup 2500 atau 2 juta tahun yang lalu. Selanjutnya Pithecanthropus robustus yang ditemukan oleh Wederreich dan von Koningswald pada tahun 1939 sama di Trinil. Nah, ini juga hampir sejenis dengan Pithecanthropus mojokertensis. Ada juga Homo sapiens. Dari jenis ini di Indonesia ditemukan di Ngandong, Blora, Sangiran, dan Sambung Macan. Seragen oleh Terhar sama Ovenroth, dan von Koningswald. Nah, pada tahun berapa? Pada tahun 1931 sampai 1933.
Ini ditemukan di lapisan atas. Diperkirakan hidup 900.000 sampai dengan 300.000 tahun yang lalu. Nah, ini juga bisa disebut Homo wajakensis ya, atau juga yang ditemukan oleh Egan Du Bois, hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Ini ada beberapa perbedaan antara tulang tengkorak manusianya dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, ini persisnya seperti ini digambar. Ada lagi Homo floresiensis ya. Dibanding jenis yang lainnya, ini punya keistimewaan. Tubuhnya yang sangat kecil atau kerdil. Nah, ini ditemukan oleh seorang pastor bernama Verhoeven pada tahun 1958 di Goa Liang Bua, Manggarai, Flores, dan baru diumumkan pada tahun 2004. Nah, situs manusia Flores di Goa Liang Bua juga ada pada gambar ini. Silakan bisa dibandingkan. Yang sebelah kanan itu adalah manusia. Nah, yang sekarang yang sebelah kiri adalah manusia Flores yang dulu. Nah, ini ada periodisasi teknologi bebatuan. Ada zaman Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum, ada zaman Neolitikum, dan ada zaman Megalitikum. Zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu baru, dan zaman batu besar. Pada zaman prasejarah ini, sebagaimana telah kita ketahui, alat yang dipergunakan pada manusia purba untuk membantu kehidupan yang terbuat dari batu. Nah, zaman Paleolitikum, alat yang terbuat dari batu itu ada 3 yang sangat sederhana dan masih kasar. Nih, ya. Ada kapak genggam yang tampilannya bisa lihat seperti gambar karena itu digunakan dengan menggenggam dan untuk memotong kayu. Ada juga kapak genggam primitif yang untuk menggali tanah. Ada juga batu velehedral, biasanya ini untuk memotong tulang, belulang, hewan, dan lain sebagainya untuk bertahan hidup. Ini adalah beberapa gambar alat serpih tulang ngandong. Kenapa disebut ngandong? Karena ketemunya di ngandong. Alat batu Pacitan, kenapa disebut Pacitan? Karena ketemunya di Pacitan. Sekarang zaman Mesolitikum. Pada zaman ini Mesolitikum yang berlangsung pada kala Holosen, perkembangan budayanya langsung lebih cepat daripada zaman batu tua. Hal ini disebabkan karena keadaan alam yang lebih stabil, sehingga memungkinkan manusia untuk hidup lebih tenang dan dapat mengembangkan kebudayaannya. Manusia pendukungnya adalah Homo sapiens, lebih cerdas dari dahulu. Hasil budayanya meliputi kebudayaan tulang sampung. Bisa dilihat di gambar. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Pan Stein Calavels di Goa Lawa. Nah, ini lebih dekat di Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Jadi ini adalah fosil manusia Papua Melanose. Perhatikan peta berikut. Peta berikut adalah peta penyebaran peninggalan benda purbakala pada zaman Mesolitikum. Itu ada lukisan gua juga. Nah, peninggalan yang lainnya adalah lukisan gua tadi. Kebudayaan Toala, Plakes kultur, ini juga ada pada gambar. Selanjutnya, kebudayaan kapak genggam. Nah, ditemukan di sepanjang pesisir Sumatera oleh Pan Stein, antara lain adalah kapak genggam, kapak pendek, batu-batu penggiling, alu, pisau batu, dan lain-lain. Lukisan gua yang terdapat di Prancis memiliki motif dan gambar yang sama.
dengan lukisan gua yang berada di Indonesia. Ini adalah beberapa gambar lukisan gua yang di Prancis dan hampir sama yang berada di Indonesia. Yang pertama gambar marmut, yang kedua adalah lukisan ikan salem, dan yang ketiga adalah tangan manusia menggapai di atas kuda. Bisa diperhatikan di situ. Yang keempat itu ada gambar kuda ya, terdapat di Puan Mauna dan lukisan tapak tangan merah di Gua Leang-Leang. 5 gambar ini menjelaskan segalanya. Zaman Neolitikum. Zaman berikut adalah zaman batu muda atau zaman Neolitikum. Manusia pendukungnya bertempat tinggal di Indonesia bagian timur. Mereka berasal dari ras Proto-Melayu yang datang ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, ini hasil-hasil budayanya, kapak lonjong dan kapak persegi. Ada juga peta penyebarannya. Nah, nanti bisa dilihat di gambar ya. Bisa dipahami di situ garis-garisnya. Itu adalah peta persebaran kapaknya. Gerabah ini rata-rata ditemukan di lapisan teratas Bukit Kerang Sumatera dan Bukit Pasir Pantai Selatan Jawa antara Yogyakarta, Pacitan, Kendeng Lembu, Tangerang, Minangkabau, Sulawesi, dan Sumba. Ini banyak sekali ditemukan gerabah berisi tulang. Karena zaman itu gerabahnya kurang sempurna, sulit ditemukan dalam kondisi yang utuh. Karena gerabah-gerabah ini tidak terbuat dari tanah dan lebih cepat rusak, makanya ketika ditemukan tidak utuh. Zaman Megalitikum, bagaimana perkembangannya pada zaman ini? Nah, hasil budayanya meliputi menhir. Ini untuk rata-rata zaman Megalitikum adalah sarana pemujaan terhadap nenek moyang, ada juga sebagai bangunan pemujaan arwah. Nah, menhir itu untuk menghubung dengan roh nenek moyang, untuk memperingati seorang atau kepala suku, dan untuk pemujaan. Kalau berundak, untuk pemujaan arwah yang bertingkat-tingkat. Kalau dolmen itu untuk meja tempat menaruh sesaji. Kalau waruga adalah peti jenazah kecil. Sarkofagus adalah peti jenazah yang berbentuk palung atau lesung. Arca megalitik itu ditemukan di Sumatera, dan ini biasanya untuk berbentuk manusia dan binatang untuk persembahan atau menyembah, dan ada juga biasanya gajah, harimau, babi, rusa berbentuk binatangnya. Sekarang kita ke zaman logam. Zaman logam hasilnya ya. Jadi setelah zaman batu kita akan mengenal menuju ke zaman logam. Nah, hasil budayanya ada kapak corong dan candrasa sama nekara dan moko. Itu pada gambar sudah kelihatan kapak corong dan candrasa. Ada juga nekara dan moko. Kalau nekara yang bentuknya besar, kalau moko yang bentuknya kecil. Itu sudah terlihat perbedaannya. Nah, ini adalah bejana perunggu tempat air, dan nomor 4 adalah gerabah. Biasanya ini lebih maju dengan ragam hias yang lebih kaya. Tetap tempat penemuannya gerabah misalnya di Gilimanuk Bali, Lewiliang Bogor, Anyer Jawa Barat, dan Kalumpang Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih banyak. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.